Perkenalkan, nama saya Surahmi, mahasiswa PPG UIN Wali Songo Semarang. Beg 2 kategori 1 tahun 2023. Saya berasal dari MI Al-Islam Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN kelas 6 semester 1 tema 3 materi binatang halal dan haram. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lantang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kalian semua. Karena apa? Karena kesehatan itu ialah mahal harganya. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Ahmad Dasariki Saputra. Ada Bu. Ya. Airsa Irfana Salwa. Ada Bu. Ada Bu, ya. Alfas Nizamu Fahran. Ada Bu. Terakhir, Sylviana Putri. Alhamdulillah semua hari ini hadir ya anak ya. Alhamdulillah, berarti semua sehat. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas, Mbak Kalista bisa dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak, sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu wajib Hari Merdeka. Semua siswa dimohon untuk berdiri ya anak-anak ya. Terus untuk Mbak Putri, Ibu Guru minta menjadi dirijen di depan kelas. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap
menambah kecintaan kita dan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, baiklah anak-anak, sekarang Bu Guru mau bertanya. Siapa tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah sarapan terlebih dahulu? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Ya. Coba Nizam, tadi sarapan pakai apa, Mas? Sop sama ikan mujair. Oh, sop sama ikan mujair. Sop itu segar. Kalau ikan mujair itu termasuk jenis binatang halal atau haram, anak-anak? Alhamdulillah. Siapa lagi yang tadi sarapan? Oh, Mas Harel. Coba tadi pagi sama apa? Ayam tahu sama ayam. Oh ya, sayur bayam, tahu sama ayam goreng komplit ya. Kalau ayam termasuk binatang halal atau haram, anak-anak? Ya. Terus siapa lagi? Satu kali lagi siapa? Oh, Mbak Rara ya. Nasi kampung sama lele. Oh ya, nasi kangkung sama ikan lele. Kalau ikan lele binatang halal atau haram? Berarti alhamdulillah, berarti kalian semua, orang tua kalian semua termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Karena apa? Karena kita menaati perintah Allah, yaitu untuk makan makanan yang halal. Sebelum masuk ke materi pembelajaran kali ini, Ibu mau mengulang pembelajaran kita pada minggu kemarin. Ayo, siapa yang ingat minggu kemarin kita mempelajari materi tentang apa? Tentang binatang halal. Sebelumnya Ibu Guru mau bertanya, apakah binatang halal itu? Yang boleh dimakan. Coba sebutkan contoh binatang halal. Kambing, sapi, ayam, dan masih banyak lagi. Berarti kalian masih ingat ya untuk pembelajaran minggu kemarin ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembelajaran materi pada hari ini. Pada hari ini, Ibu akan menerangkan materi tentang masih sama, yaitu tentang binatang halal dan haram. Tapi materi pokoknya yaitu tentang binatang haram. Tujuan kita mempelajari materi binatang haram yaitu satu, supaya siswa dapat mengartikan apa itu binatang haram. Dan yang kedua, supaya siswa dapat menganalisis serta menentukan jenis-jenis binatang haram sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Baiklah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu Guru mau memberikan beberapa pertanyaan. Lihat di papan tulis. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan binatang haram? Ayo, apa itu binatang haram? Boleh angkat tangan semua yang bisa? Ya, Mbak Kalista? Binatang yang tidak boleh dimakan. Bisa. Ya, Mbak Olivia? Binatang yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Bisa. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Sebutkan contoh binatang haram yang kalian ketahui. Contoh binatang haram apa? Angkat tangan yang bisa. Ya, Mbak Kalista? Babi. Siapa lagi? Ya, Mas siapa? Kucing. Bisa. Siapa lagi? Mbak Olivia? Ya, ular. Bisa. Satu lagi, Mbak Salwa apa, Mbak? Ya, betul. Jawaban kalian sudah betul. Tetapi jawaban kalian masih kurang sempurna. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini nanti Bu Guru akan memberikan materi lewat link video. Nanti kalian perhatikan dan
penting dalam buku kalian. Buku kalian sudah disiapkan anak-anak? Sudah. Sudah anak-anak? Sudah. Bagus. Masih semangat? Masih. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sebelum ibu memutarkan video, coba kalian lihat gambar yang ada di papan tulis. Gambar yang pertama itu gambar apa, Nana? Babi. Hewan babi itu termasuk binatang halal apa haram, anak-anak? Alasannya kenapa kok babi termasuk binatang haram? Karena zatnya. Saya. Coba gambar yang kedua. Harimau. Binatang harimau termasuk binatang haram. Karena apa? Karena bertaring. Ya, bisa. Betul jawabannya. Nah, sekarang marilah kita mempelajari materi tentang binatang haram. Bu Guru akan memutarkan link video. Kalian dengarkan baik-baik ya, anak-anak ya. Jangan lupa untuk dicatat hal-hal yang penting bisa kalian catat. Sekarang perhatikan link video yang Bu Guru putarkan di papan tulis. Binatang itu haram karena sudah diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Jenis-jenis binatang haram. Apa saja jenis-jenisnya? Haram berdasarkan Al-Quran dan haram berdasarkan hadis. Haram berdasarkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam firman surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging bayi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah yang terjadi yang terkumpul, yang jatuh, yang dikandung dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Selanjutnya yaitu haram berdasarkan hadis. Seperti apa haram berdasarkan hadis itu? Ada jenis binatang yang disebut
jatuh dari tempat yang tinggi, haram atau halal dagingnya? Dagingnya, kalau ayam itu tidak sempat disembelih, berarti daging ayam itu hukumnya haram, begitu ya Mas? Tetapi kalau ayam itu langsung mati, berarti ayam itu kan tidak boleh kita makan karena bisa disebut sebagai bangkai. Tetapi kalau ayam itu jatuh dari tempat tinggi, dia masih hidup, lalu kita menyembelihnya, itu termasuk binatang atau dagingnya tetap menjadi halal. Itu ya Mas, jelas? Nah, coba siapa lagi yang mau bertanya? Ya Mas Ajam. Kenapa kata termasuk dalam binatang haram? Oh ya, kenapa kata termasuk dalam binatang haram? Karena kata ialah merupakan binatang yang hidup di dua alam, yaitu mana? Darat dan air. Jadi binatang yang hidup di darat dan di air tadi sudah dijelaskan, itu termasuk binatang haram. Itu ya Mas. Lainnya jelas? Jelas ya? Nah, satu lagi yang mau bertanya. Oh ya, Mbak Cipa. Kenapa bangkai ikan boleh kita makan? Padahal kalau yang namanya bangkai itu tidak boleh kita makan. Ya enggak? Kenapa kok bangkai ikan boleh kita makan? Nah, karena bangkai ikan dan bangkai belalang atau belalang itu sudah dinaskan. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 bahwa di situ kita boleh memakan bangkai ikan dan belalang. Jadi bangkai yang lain itu tidak boleh kita makan. Yang diperbolehkan yaitu bangkai ikan dan belalang. Itu berdasarkan surat apa tadi? Al-Maidah ayat 3. Sudah jelas anak? Sudah. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke soal diskusi. Jadi nanti Ibu Guru mau membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Jelas ya anak-anak ya? Jelas. Nah sekarang nanti absennya 1 sampai 4 kelompok 1, 5 sampai 8 kelompok 2, 9 sampai 12 kelompok 3, dan 13 sampai 16 kelompok 4. Begitu ya anak-anak, sudah jelas? Jelas. Nah sekarang mari kita berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk kita kumpul. Baik anak-anak, sekarang kita sudah berada dalam kelompok kita masing-masing. Sekarang Ibu mau memberikan lembar kerjanya ya, setiap satu kelompok 1. Hewan. Nanti tugas kalian di situ, nanti kalian disuruh menganalisis gambar tersebut. Yang pertama gambar tersebut kalian gunting, terus nanti kalian tempel di karton. Setelah ditempel, nanti gambar tersebut kalian analisislah, termasuk jenis binatang haram karena apa? Misalnya karena binatang buas, karena termasuk dalam binatang yang menjijikkan, seperti itu ya. Jadi tugasnya kalian pertama kalian gunting dulu gambar tersebut, lalu kalian tempelkan di kertas karton ini. Jangan lupa
Ya, anak-anak bisa mulai dikerjakan. Untuk tugasnya bisa mulai dikerjakan. Bon. Ayo, Ayo, kami. videonya saya mulai anu, apa? Mulai. Finger wae, Mbak. Sini.
hasil kerja diskusi kalian dalam menganalisis binatang halal tersebut. Kita urutkan dari kelompok 1 sampai 4 yang maju, atau angkat tangan siapa yang mau maju terlebih dahulu. Angkat tangan aja siapa yang mau maju terlebih dahulu. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ya, yuk. Kami dari kelompok 1, anggota 1, Sifat, 2, Putri, 3, Zara, 4, Kalista. Ular karena ular menjijikan, harimau karena harimau bertaring berkuku tajam, babi karena babi berdasarkan khasnya, buaya karena buaya hidup di dua alam, lebah karena lebah dilarang untuk membunuh, katak karena katak hidup di dua alam, tikus karena tikus menjijikan, kecoa karena kecoa menjijikan, kucing karena kucing berkuku tajam, elang karena elang berkuku tajam. Itu ya hasil dari analisis kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3, kelompok 1, Salma, 2, Satria, 3, Haris, 4, Karunia. 1. Ular dari nafas untuk membunuhnya. 2. Kucing berkuku tajam. Buaya hidup di dua alam, harimau bertaring, elang berkuku tajam, babi karena zatnya, kecoa menjijikan, tikus menjijikan, katak menjijikan, dan hidup di dua alam, lebah dilarang membunuhnya. Itu tadi ya presentasi dari hasil kelompok 3. Kalau ular itu termasuk binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya. Betul atau salah, anak? Betul. Ya. Sekarang kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya, ayo mari untuk yang mau maju kelompok berapa? Yang belum? Kelompok 2. Boleh maju. Haram berkuku tajam, katak haram karena hidup di dua alam, ular haram diperintahkan membunuhnya, harimau haram karena bertaring, kecoa haram karena menjijikan, lebah haram dilarang untuk membunuhnya. Sudah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kalau harimau itu termasuk binatang haram. Karena apa alasannya? Karena berkuku tajam, bisa karena bertaring. Kalaupun yang kelompok 2, harimau haram karena bertaring. Betul atau salah? Betul. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, anak-anak, pelajaran kali ini sudah selesai. Tadi kalian sudah membuat diskusi, juga sudah mengadakan presentasi. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang mari kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi di materi pembelajaran itu apakah yang dimaksud dengan binatang haram? Binatang haram itu tadi apa, anak-anak? Binatang tidak boleh dimakan oleh Allah. Jadi binatang yang tidak diperbolehkan Allah untuk dimakan manusia. Tadi jenisnya binatang itu ada berapa? 2. Itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau jenis binatang berdasarkan Al-Hadis, contohnya yaitu apa? Binatang yang menjijikan. Contohnya binatang menjijikan apa? Kecoa. Menjijikan tikus. Terus kalau contoh binatang yang hidup di dua alam
diperintahkan Allah untuk membunuhnya? Nyamuk, cicak. Kalau binatang yang diperintahkan Allah kita tidak boleh membunuhnya. Contoh binatang apa? Lebah dan semut. Nah, itulah tadi pelajaran kita pada hari ini. Berarti kalian semua sudah jelas ya anak-anak ya? Baiklah, sekarang Ibu mau memberikan kalian tugas individu. Ibu guru mempunyai tes 10 soal. Nanti kalian disuruh menyilang. Berilah tanda silang pada jawaban A, B, C, atau D yang kamu anggap benar. Jelas anak-anak? Yang sudah menerima bisa langsung dikerjakan ya anak-anak ya. Nomornya ditulis. Namanya siapa, nomor absennya berapa. Ya anak-anak, waktu sudah habis. Sekarang mari kita kumpulkan tugas itu ke depan. Depan Ibu Guru. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Ya, dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Nah, marilah sekarang kita tutup pelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillah.